Kali ini saya akan membahas mengenai analisis balance scorecard untuk mengukur kinerja perusahaan pada PT PP Property Tbk. PT PP Property Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pengembangan properti. Perusahaan mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 3 unit bisnis, perniagaan, hunian, dan perhotelan. Beberapa proyeknya antara lain Grand Kamala Lagoon, Polandia Park, Pavilion Permata 1, Pavilion Permata 2, dan berbagai properti lainnya. Proyek-proyek tersebut berada di beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bogor, Bandung, dan Semarang. Untuk mengetahui sejauh mana sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai, dibutuhkan alat untuk mengukur kinerja yaitu balance scorecard. Balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja perusahaan secara menyeluruh, baik secara keuangan maupun non-keuangan, di mana ini terdapat 4 perspektif, antara lain yang pertama, financial perspektif, yang kedua, customer perspektif, yang ketiga, internal business process perspektif, yang keempat, learning and grow perspektif. Yuk, kita bahas satu persatu dari keempat perspektif balance scorecard, tentunya pada PT PP Property Tbk. Yang pertama, financial perspektif. Adapun tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan antara lain seperti return on equity, yang kedua yaitu return on investment, yang ketiga yaitu rasio kas, dan lain-lain. Dapat kita lihat di tabel terlihat dengan perspektif keuangan balance scorecard pada PT PP Property Tbk. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 perusahaan menghasilkan total skor sebesar 71 dan pada tahun 2018 hanya sekitar 68, yang berarti terdapat fluktuasi dari 8 indikator penilaian perspektif keuangan. Jadi, perspektif keuangan pada PT PP Property Tbk menunjukkan hasil yang fluktuatif dan mengalami beberapa penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018, antara lain ROE yang meningkat, ROI yang menurun, rasio kas menurun, rasio lancar meningkat, collection periods meningkat, perputaran persediaan menurun, perputaran total aset menurun, dan rasio total modal sendiri terhadap total aset menurun. Yang kedua, customer perspektif. Penilaian pada perspektif ini terdiri atas 5 indikator, antara lain yang pertama, ada pangsa pasar, yang kedua, retensi pelanggan, yang ketiga, akuisisi pelanggan, yang keempat, kepuasan pelanggan, dan yang kelima, probabilitas pelanggan. Dapat kita lihat di tabel terkait dengan perspektif pelanggan. Dari tabel di atas dapat kita lihat pada perspektif pelanggan mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Antara lain, pangsa pasar meningkat sebesar 15%, retensi pelanggan meningkat signifikan sebesar 138%, akuisisi pelanggan meningkat sebesar 38%, kepuasan pelanggan konsisten, dan probabilitas pelanggan yang meningkat sebesar 26%. Jadi, dari hasil analisis secara menyeluruh, perspektif keuangan pada PT PP Property Tbk dapat dikatakan baik dari tahun 2017 ke tahun 2018. Ketiga, internal business process perspektif. Ada indikator yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif ini, antara lain proses inovasi, yang kedua yaitu proses operasi, dan yang terakhir adalah proses pelayanan purna jual. Pada proses inovasi, berdasarkan hasil analisis, sudah cukup banyak menciptakan inovasi dengan tagline Beyond Space. Inovasi yang diciptakan tidak hanya berfokus pada pelanggan, tapi juga berfokus pada karyawan, seperti menciptakan suasana yang nyaman serta fun. Kedua, proses operasi. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata MCE adalah 52% dari tahun 2017 ke tahun 2018, yang berarti perusahaan menggunakan 52% waktu produksi untuk kegiatan nilai tambah, dengan sisanya yaitu 48% dihabiskan untuk kegiatan yang tidak bernilai tambah.
Hasil tersebut sebenarnya dapat dikatakan cukup karena sudah mencapai setengah efisiensi. Namun, akan lebih baik jika perusahaan dapat meningkatkan efisiensi hingga 100%. Yang ketiga, proses pelayanan purna jual. Berdasarkan hasil analisis pada PT PP Properti Tbk sudah terlihat cukup baik karena sudah memberikan pelayanan yang baik dan menjalin hubungan dengan pelanggan setelah terjadinya transaksi jual beli, di mana perusahaan ini memberikan cake kepada pelanggan yang sedang berulang tahun. Yang keempat, learning and growth perspective. Indikator yang digunakan dalam pengukuran perspektif ini antara lain: yang pertama, kepuasan pekerja; yang kedua, retensi pekerja; yang ketiga, produktivitas pekerja. Pada kepuasan pekerja, hasil dari kuesioner mendapatkan 44% menyatakan sangat setuju, yang berarti mayoritas pekerja yang ada dalam perusahaan telah merasakan kepuasan dalam melakukan pekerjaan yang diberikan dan kesesuaiannya dengan keinginan pekerja. Kedua, retensi pekerja. Dari hasil kuesioner, 39,17% menyatakan sangat setuju dan 45% menyatakan setuju, yang berarti mayoritas pekerja memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan juga dapat mempertahankan pekerja yang ada. Yang ketiga, produktivitas pekerja. Dari hasil kuesioner terdapat 40,83% pekerja menyatakan sangat setuju dan 51,67% menyatakan setuju, yang berarti mayoritas pekerja memiliki ketertarikan terhadap pekerjaan yang diberikan dan pekerja juga menghargai waktu serta menggunakan seefektif dan seefisien mungkin. Berdasarkan hasil analisis balance scorecard pada PT PP Properti Tbk, diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018, dari perhitungan kelima aspek secara menyeluruh dapat dikatakan PT PP Properti Tbk memiliki kinerja yang baik. Secara spesifik, pengukuran menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan proses perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk perspektif keuangan sendiri, PT PP Properti Tbk masih memiliki kinerja yang kurang baik karena adanya penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018.